Nah disinilah perbedaan antara salafi dan aswaja gitu. Yang salafi di dalam sholatnya saja itu tidak satupun ternoda bid'ah, tidak satupun gitu. Contohnya? Ya artinya kalau ke aswaja dari berangkat dari awal sudah baca usolli. Itu kemudian kadang-kadang ditambah-tambah sebelum sholat biasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah usolli, baca usolli, kadang-kadang diulang-ulang. Usul. Sampai akhirnya apa? Usul. Jadi ini yang terjadi itu. Nah, di situ siapa yang mengajarkan niat begitu? Ya kita mempertanyakan ya. Ya mempertanyakan karena ini Idrus Ramli kan nyerempet ke mayoritas tadi. Betul. Lah, sekarang kalau memang mau. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah kelompok ekstrim itu, ya Anda nilai sendiri nanti bagaimana proses faktanya, bagaimana bahwa dikatakan Wahabi atau orang-orang yang sangat begitu ekstrim dalam berpendapat, ittisa'u mafhumil bid'ah mimma yatarattabu alaihi tabdi'u aglabil muslimin. Jadi di antara tanda-tanda orang itu ekstrim atau bermanhaj Wahabi adalah pemahaman-pemahaman bid'ah yang memang selalu diungkapkan dan ditujukan kepada orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan segala urusan kita diberikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan yang kemarin terkait dengan apa yang ditulis oleh beliau Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Mutasyaddidun, yang memang kitab ini lahirnya untuk sebagai iktirad atau menyanggah apa yang menjadi prinsip dari kalangan salafi Wahabi atau yang dikenal dengan kelompok ekstrim, sehingga kitab ini dinamakan Al-Mutasyaddiduna manhajahum. Memang manhajnya itu bermanhaj yang sangat ekstrim sekali. Lah kemudian poin-poin kemarin sudah saya jelaskan, ada beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda dari kelompok yang sangat begitu ekstrim di dalam berpendapat, di dalam menyampaikan kajian Islam itu sangat ekstrim sekali. Dan keekstriman tersebut berlandaskan teks hadis secara lahiriah saja, bukan berdasarkan apa yang menjadi pemahaman yang sebenarnya. Maksudnya pemahaman sebenarnya bagaimana? Tentunya ketika membahas hadis, maka hadis itu ada syarah hadis. Maka tidak bisa untuk kita memahami teks lahiriah saja, agar tidak menyimpulkan sesuatu yang di luar maksud dari hadis tersebut. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah kelompok ekstrim itu, ya Anda nilai sendiri nanti bagaimana proses faktanya, bagaimana bahwa dikatakan Wahabi atau orang-orang yang sangat begitu ekstrim dalam berpendapat, ittisa'u mafhumil bid'ah mimma yatarattabu alaihi tabdi'u aglabil muslimin. Jadi di antara tanda-tanda orang itu ekstrim atau bermanhaj Wahabi adalah pemahaman-pemahaman bid'ah yang memang selalu diungkapkan dan ditujukan kepada orang Islam. Ya Anda cek sendiri di media sosial ataupun di luar media sosial, ketika orang-orang yang memprioritaskan sekaligus mengkuar-kuar bahwa hal itu bid'ah, maka itu termasuk al-mutasyaddidun, dari kelompok yang ekstrim atau yang dikenal dengan Wahabi. Kemudian selanjutnya tahrimut tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abduhu syirkan billah. Kemudian tanda-tanda dari kelompok yang sangat ekstrim atau Wahabi mengharamkan tawasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abduhu syirkan billah, dan menganggap tawasul dengan Nabi itu termasuk pekerjaan yang syirik. Ini ekstrim atau tidak? Ya jelas ini ekstrim. Jadi ketika ada kelompok yang menyatakan tawasul dengan Nabi itu haram, dan apalagi lebih parah lagi menganggap itu merupakan sesuatu yang syirik, maka jelas itu adalah kelompok Wahabi atau kelompok yang ekstrim, paham teks lahiriah.
Dan kemudian selanjutnya tahrimus sholati fil masajid zatil audrihah wa tasrihu biwujubi hadmiha. Dan kemudian selanjutnya tanda-tanda kelompok ekstrim atau wahabi mengharamkan sholat di dalam masjid yang mana masjid itu ada kuburan. Jadi kalau salafi itu memang anti kuburan ya, sehingga ketika bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah dikatakan kuburiyun lah ya, jadi seperti saya ini dianggap kuburiyun. Jadi tanda-tanda yang memang melekat dari kelompok ekstrim atau wahabi itu mengharamkan sholat di dalam masjid yang mana masjidnya itu ada kuburan. Wa tasrihu biwujubi hatmiha, dan kemudian berkuar-kuar ya, atau memberikan pernyataan wajib untuk dibongkar. Jadi kalau ada masjid dan masjid itu ada kuburan, haram disolati, dan kemudian masjidnya wajib dirobohkan. Wah, ini kan sangat ekstrim ya. Kalau di Indonesia ini sangat begitu banyak ya, masjid itu pinggirnya ada kuburan. Jadi kalau mereka sholat di situ haram, tidak boleh. Sehingga ada kelompok ketika ada masjid ada kuburannya ya tidak berani sholat di situ karena hukumnya haram. Bahkan apa, wa tasrihu biwujubi hadmiha, dan kemudian memberikan satu statement bahwa ketika masjid ada kuburan harus dibongkar. Kemudian i'tibarut tabarruki bi asarin nabi wassalihin syirkan billah, dan kemudian menganggap tabarruk ngalah berkah terhadap asar ya, asar dari baginda Nabi dan kemudian wassalihin dan orang-orang soleh itu dianggap syirik, syirkan billah. Jadi jelas sekali ketika ada orang menganggap ingin ketika ada seseorang melakukan tabarruk dengan biasarin Nabi dan juga as-solihin, ketika ada orang seumpama ada orang 1, 2, 3, 4 ataupun orangnya banyak memberikan pernyataan atau statement bahwa tabarruk dengan Nabi, biasarin Nabi wassolihin itu dianggap syirik, maka itu jelas termasuk dari al-mutasyadidun, termasuk orang-orang yang ekstrim wahabi positif. Dan kemudian selanjutnya tahrimul ikhtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang sering tampak di telinga kita atau sering tampak di mata kita, khususnya yang ada di Indonesia, bahwa keharaman dalam ikhtifal itu perayaan maulid. Tahrimul ikhtifal bi maulidin Nabi wa adduhu ya, wa adduhu bid'atan dolalah. Perayaan maulid Nabi atau acara maulid Nabi itu dianggap haram, dan sekaligus pekerjaan tersebut, ikhtifal tersebut di maulidin Nabi dianggap bid'ah yang dolalah. Ketika dianggap bid'ah dolalah, maka kullu dolalatin finnar, maka identik dengan masuk neraka. Dan kemudian selanjutnya adalah tahrimus safar li ziyaratin Nabi wa kuburil anbiya wassolihin. Pokoknya dari mutasyadidun ini ya kita lihat saja, tapi ciri-cirinya ini memang sudah banyak dilakukan, karena Syekh Ali Jum'ah tahu betul ketika orang itu bermanhaj ekstrim, bermanhaj sunnah katanya, pasti itu wahabi itu. Dan tandanya apa? Tahrimus safar li ziyaratin Nabi, mengharamkan perjalanan dalam rangka untuk ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya ziarah kuburan Nabi, wa kuburil anbiya, dan kemudian kuburan para nabi, Nabi Soleh, Nabi Yakub, Nabi Hud, dan seterusnya. Wassalihin, dan kemudian kuburan orang-orang soleh. Jadi tak heran dan memang fakta ketika mereka mengharamkan hal yang bersifat ziarah kepada baginda Nabi, kemudian orang-orang soleh dan juga para nabi yang lain, ketika dari kalangan aswaja melakukan hal itu maka dianggap kuburiyun, karena pokoknya anti kuburan lah. Salafi itu atau wahabi itu anti kuburan. Jadi saya tidak heran, karena prinsipnya mereka itu teks lahiriah saja. Jadi seperti dari sebagian ini kalau kita temukan entah di majelis taklim atau di masjid di perjalanan, itu positif, itu orangnya berarti bermanhaj ekstrim atau wahabi.
atau pengikut Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dan bisa dicek saja, bisa diteliti saja bagi kelompok mereka yang sangat begitu ekstrim. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.